Halo semuanya, kembali lagi dengan gua di sini, Admin Desu, dan tentunya di sini admin akan ngelanjutin sebuah novel yang judulnya itu Kurasu no Daikira Yoshito Kekun Surukoto ni Natta. Sekarang kita sampai di volume 2 cuy. Ya nggak usah banyak bacot, langsung aja masuk ke videonya. Skuy. Prolog. Di prolog cerita kita diberitahu nih kalau dulu waktu SD Akane pernah membenci Ishikura Himari. Alasannya itu simpel karena dulu itu Akane adalah orang yang lebih suka menyendiri dan belajar. Tapi muncullah Himari, seorang anak yang hyperaktif dan lebih suka bersantai. Akane di sini tuh pernah menolak Himari sebagai temannya, tapi Himari yang masih kekeh untuk berteman dengannya, akhirnya berusaha sebisa mungkin untuk melunakkan hatinya Akane. Dan pada akhirnya dia bisa melunakkan hati Akane dengan cara mentraktirnya parfait strawberry, karena si Akane itu suka banget sama strawberry. Chapter 1. Makanan buatan sendiri. Esok harinya setelah kejadian akhir di volume 1, Akane dan Saito menikmati sarapan yang dibuat oleh Akane. Tapi di sini sifat Akane yang selalu cerewet ke Saito itu kembali lagi. Saito sampai bertanya nih, untuk apa Akane kemarin itu menyuruhnya untuk nggak dekat-dekat dengan cewek lain karena dia udah punya istri. Tapi sekarang Akane kembali cerewet lagi. Ya di sini Akane jadi tantrum nih, dan di sini dia beralasan kalau dia itu bilang kayak gitu karena kalau sampai kakek dan nenek tahu ada salah satu dari mereka yang dekat dengan orang lain, pasti ya itu akan merusak persyaratan pernikahan mereka. Singkatnya, ketika Saito tiba di sekolah dan sedang berjalan menelusuri lorong, dia mendengar langkah kaki dari belakang. Saat dia menoleh ke belakang, bus, ternyata ada Akane yang mengejarnya. Rupanya dia itu mau memberikan kotak bekal Saito yang ketinggalan. Dengan pipi yang merona, Akane di sini meminta Saito untuk menghabiskan bekalnya karena dia udah effort banget untuk membikinnya. Di sini Saito itu nggak bisa bohong nih kalau Akane di sini itu imut banget. Saat mereka berjalan di koridor, mereka itu berbicara soal diskon telur yang ada di supermarket. Meski mereka dapat uang dari kakek dan nenek, mereka itu nggak boleh terlalu terlena-lena karena ya kalau udah dewasa nanti dan pegang kendali atas rumah tangga, ya mereka akan membiayai diri mereka sendiri. Dan mulai sekarang mereka harus terbiasa hidup sederhana. Jadi mereka sepakat sepulang sekolah mereka akan war diskon telur melawan emak-emak. Dan tak terasa mereka sudah semakin dekat menuju pintu kelas 3A. Dan di sini mereka kembali menjadi orang asing agar ya teman-temannya itu nggak curiga atas hubungan mereka. Lalu saat istirahat makan siang, ketika Saito membuka kotak bento di mejanya, Sise berlari ke arahnya. Sise di sini itu mau makan bekal punyanya Saito. Tentunya Saito di sini itu menolak. Nah, karena Sise menggunakan skill wajah imutnya, otomatis teman-teman sekelas Saito itu mulai menyudutkan Saito untuk memberikan bekal tersebut. Nah, di sini itu Saito ya gak bisa ya debat-debat terus lah, dan pada akhirnya Saito memperbolehkan Sise memakan sedikit bekalnya. Tiba-tiba muncul Himari yang lagi ngelihat bekal Saito nih, dan di sini dia itu bilang kalau bekal Saito itu mirip sekali dengan bekalnya Akane. Dan seketika seisi kelas curiga kalau yang bikin bekal itu adalah Akane, dan mereka berdua itu sekarang pacaran. Ya di sini Akane yang memerah wajahnya berkata kalau mereka itu nggak pacaran. Tentunya teman-teman sekelas itu nggak percaya, apalagi ya ekspresi Akane kayak gini, malu-malu gitu. Nah, pas mereka itu dipaksa buat nyocokin bekal mereka, buat mastiin kemiripannya nih ya, Shisha itu udah makan habis seluruh bekal punya Saito tanpa sisa. Seketika teman sekelas Saito itu langsung bubar karena ya barang bukti udah hilang. Shisha di sini itu berbisik kepada Saito untuk berterima kasih kepadanya karena Shisha telah menghilangkan barang bukti. Setelah Saito dan Akane menyelesaikan makan siang mereka berdua itu pergi ke kelas yang kosong, menghindari perhatian teman sekelas mereka. Intinya mereka itu lagi nyari cara agar teman-temannya itu nggak curiga dengan bekal mereka ke depannya. Awalnya Akane itu rencananya mau bikin menu yang berbeda di bekalnya Saito, tapi karena Saito itu nggak mau ngerepotin Akane, jadi ya dia lebih memilih makan di kantin. Terlihat Akane yang gak senang karena Saito itu gak mau makan bekal buatannya. Tapi ya demi keamanan mereka, jadi ini adalah jalan yang terbaik. Dan Akane itu mengingatkan Saito jangan makan makanan yang gak bergizi. Nah, pas mereka lagi enak-enak diskusi, pintu kelas itu terbuka secara perlahan dan mereka berdua itu bersembunyi di bawah meja guru. Nampak ada beberapa anak yang kelihatannya mau memindahkan beberapa meja dan kursi. Nah, di sini itu posisi Akane itu berlutut dan dipeluk oleh Saito dan dadanya itu ditekan dengan wajah Saito ya kan ya. Seketika itu aroma manis itu menyerang hidungnya Saito. Waduh, apa nih empuk-empuk kayak gini? Ya mereka di sini tuh hampir ketahuan, tapi untungnya siswa-siswa itu udah keluar dari kelas tersebut.
Dirasa sudah aman, Akane dan Saito keluar dari meja gurunya itu, dari bawah meja guru. Ya di sini itu mereka berdua nggak bicara sedikit pun ya, karena masih canggung akibat kejadian barusan. Lalu mereka kembali ke kelas mereka secara bergantian agar tidak dicurigai. Saat Saito berjalan menuju kelasnya, dia bertemu dengan Himari waktu di tangga. Himari di sini bertanya apa Saito dan Akane berpacaran karena bekal mereka itu sama. Saito di sini menjawab kalau dia dan Akane tidak berpacaran dan hanya kebetulan aja makanan mereka itu sama, dan itu ya hanya kebetulan belaka. Mendengar itu, Himari terlihat lega dan dia itu berkata kalau dia akan meluruskan kesalahan pahaman ini ke teman-teman kelas mereka. Lalu dia tersenyum dan pergi meninggalkan Saito. Chapter 2. Teman. Sepulang sekolah, Akane dan Himari pergi ke sebuah kafe. Nah, di sana Himari mengatakan bahwa dia menyukai Saito. Tentunya hal tersebut membuat Akane terkejut dan heran. Memangnya apa yang bagus dari Saito? Himari di sini berkata kalau Saito itu punya banyak sisi baiknya, nggak cuma sisi buruk aja. Masih dia punya sisi buruk, contohnya itu dia itu nggak pekaan, angkuh dan sombong. Tapi dia punya sisi baiknya. Jadi saat persiapan kompetisi dulu, teman Himari ada yang pingsan. Dan yang membantu itu dan sigap adalah Saito. Saito di sini dengan sigap langsung membantu dan menghubungi pihak orang tua. Dan saat para pria lain menatap Himari dengan tatapan cabul karena dadanya yang begitu besar, hanya Saito yang menatapnya dengan B aja. Dan malah dia terlihat tidak melirik dadanya si Himari gitu. Jadi dia itu beda. Lalu Himari di sini minta tolong kepada Akane untuk membantu dia lebih dekat kepada Saito agar dia bisa menjadi pasangannya. Karena ya yang dekat dengan Saito sekarang itu adalah si Akane. Jadi Himari itu minta tolong nih buat deketin dia sama si Saito gitu. Akane di sini itu sedikit dilema nih karena hubungan dia dengan Saito kan emang lebih membaik. Ya memang sih ada masalah problem keluarga itu masih ada dan dia juga belum menemukan rasa suka kepada si Saito. Ya di sini apalagi dia yang minta tolong ini adalah sahabatnya sendiri. Jadi ya dengan sedikit masih belum pasti nih, tapi ya Akane itu menerima permintaan si Himari gitu. Saat di rumah, Saito itu merasa diawasi oleh Akane karena ya di sini si Akane itu selalu melihatnya sambil membawa buku dan pena. Ya buat apa coba dia dilihatin terus yang ngeliatin itu bawa buku sama pena? Kayak jadi subjek eksperimen aja gitu. Saito di sini bingung gitu dengan tingkah laku istrinya yang kayak aneh banget ini. Karena ya di sini istrinya itu menanyakan pertanyaan yang membuatnya terkejut. Contohnya itu Akane bertanya kepada Saito dia itu suka dada yang besar atau yang kecil. Ya tentunya Saito itu nggak bisa jawab lah. Entar kalau dia bilang kecil dikira lolicon, dibilang besar dikira cabul gitu, dikira mesum. Lalu Akane bertanya gadis seperti apa yang Saito suka. Mendengar pertanyaan itu, Saito sempat berpikir apa Akane menyukai dirinya. Ya intinya di sini Saito nggak ada sesuatu yang membuatnya tertarik dari wanita. Asal dia wanita dan dia suka, ya gas aja gitu. Terus Akane di sini tanya ke Saito, makanan apa yang dia suka? Saito menjawab kalau dia itu suka steak dan sushi. Memang makanan tersebut itu adalah makanan mewah. Tapi ya di sini Saito bisa makan makanan itu saat dia diajak oleh kakeknya aja. Tapi saat dia diajak oleh kakeknya, ya dia nggak bisa nolak karena ya kakeknya itu kan egois dan keras kepala. Ditolak nggak bisa, kalau maksa nolak ada hukumannya gitu. Lalu Akane di sini tanya nih, tingkat kematangan steaknya itu apa gitu. Saito menjawab tingkat kematangan rare gitu ya, rare. Lalu esok harinya Akane memberikan semua informasi yang dia dapatkan kepada Himari. Dari mulai si Saitonya yang suka makan steak rare gitu, terus dia itu gak terlalu suka dengan cewek seksi, hobi Saito yang membaca buku dan bermain game horror seperti game zombie. Terus sebelum tidur dia itu juga membaca buku di tempat tidur. Nah di sini waktu dengar baca buku pas mau tidur, di sini tuh seketika Himari langsung heran, loh kok Akane bisa tahu? Di sini Akane langsung ngeles nih kalau dia itu tahu dari pembicaraannya Saito dan Shishe gitu. Ya di sini Himari ya percaya aja gitu. Lalu Himari berterima kasih atas informasi tersebut dan dia akan mampir ke pusat permainan untuk belajar main game zombie agar dia bisa nyari topik pembicaraan saat bersama Saito. Lalu saat Akane kembali belajar, dia dihampiri oleh Shishe. Nah, Shishe di sini menguping pembicaraan mereka tadi. Jadi Shishe itu nawarin kesepakatan kepada si Akane kalau dia akan memberitahu semua tentang kakaknya, dari mulai hal yang dia suka, yang dia tidak suka, cara menulisnya, kelemahannya, dan rasa keringatnya. Asal si Akane itu mau membuatkan dia bekal makanan.
Akane di sini tuh kaget kok Shisei bisa tahu rasa keringatnya si Saito. Ya dengan santai Shisei bilang kalau dia itu menjilatnya. Lumayan nih buat ngisi kadar garam dalam tubuhku. Bilangnya kayak gitu. Ya di sini tentunya Akane gitu. Hah? Hubungan mereka itu hubungan apa sebenarnya ini? Saat di rumah, Saito bertanya soal steak kepada Akane yang sedang di dapur. Soalnya kemarin dia itu tanya terus soal steak. Sadar atas pertanyaannya kemarin, sekarang kan Saito jadi pengen makan steak. Jadi ya Akane akan pergi keluar untuk membeli daging. Karena sudah malam, Saito itu akan menemani Akane. Nah, awalnya tuh Akane curiga nih, kenapa Saito tiba-tiba memperlakukan dirinya seperti seorang gadis pada umumnya. Ya, simpel aja sih. Saito itu khawatir kalau Akane kenapa-kenapa, ntar dia gak bisa makan steak. Ya elah, Saito tinggal bilang aja kalau gak pengen Akane itu kenapa-kenapa gitu aja. Aduh, kok gak mau jujur sih. Nah, saat di jalan, Saito itu bertanya kepada Akane, apakah Akane tertarik kepadanya? Akane menjawab kalau dia tidak tertarik. Di dalam benak Saito, dia itu berkata kalau dia ingin lebih mengenal tentang Akane. Lalu mereka melihat ada satu preman yang merokok dan minum-minum di depan supermarket. Di sini Akane itu dengan nada yang marah memarahi preman itu karena ya udah ada tulisan not smoking gitu ya. No smoking in the area gitu. Dilarang merokok di area ini. Ya di sini preman itu marah lah karena si Akane itu bilanginnya nggak baik-baik. Udah nyebut dia sampah lah dan itulah pokok kata-kata yang nggak baik gitu ya. Ya di sini Saito langsung menengahi mereka. Akane di sini masih sok-sokan nih bilang kalau dia itu nggak takut. Padahal kalau dilihat kakinya si Akane, dia itu udah gemetaran banget. Saito di sini menjentikan jarinya di dahi Akane dan menyuruh Akane untuk tidak menyebut orang lain dengan sampah. Ya di sini itu dia itu ngasih tahu kalau cara Akane menegur orang itu bukan cara yang sopan. Nah di sini premannya itu masih marah nih dan pengen mukul si Akane. Terus dengan sigap Saito itu memegang tangan preman tersebut. Di sini dia itu bilang kepada preman itu, jika si preman itu memukul Akane, maka Saito akan menghancurkan hidupnya, hidup keluarganya dan orang di dekatnya. Saito bisa bilang kayak gitu karena power perusahaan kakeknya itu, Honjo Corps itu memang kuat banget gitu ya. Namanya juga perusahaan IT terbesar di Jepang ya kan ya. Untuk masalah menghancurkan kayak itu kan lebih mudah karena dia punya power, dia punya kuasa gitu. Ya seketika preman itu ya dengan kasar menipis tangan Saito dan membuang rokoknya ke tanah, lalu dia pergi gitu. Ya daripada ada masalah mending pergi ya kan ya. Saat di dalam supermarket, Akane di sini menyadari sisi keren Saito saat membantu dirinya tadi. Ya karena dia nggak bisa bilang terima kasih, jadi dia akan membuatkan steak yang enak untuk Saito. Saat sampai di rumah, Saito gantian nih disentil keningnya oleh Akane karena ya tadi kan dia nyentil dahinya si Akane. Sekarang gantian nih disentil gitu. Setelah berberes rumah, makanan pun sudah matang nih. Di sini makanan Akane itu terasa sangat enak dan Saito benar-benar memujinya. Awalnya Akane itu nggak percaya nih kalau si Saito memujinya dan dia itu malah berpikir kalau makanannya itu nggak enak dan Saito itu mengejeknya. Lalu Saito itu bilang kalau dia itu tidak berbohong dan di sini itu dia juga bilang kalau bisa Akane memasakkan hal seperti ini setiap hari gitu, memasakkan masakan ini setiap hari. Ya mendengar itu seketika si Akane itu bilang, kamu seperti mau mengajakku nikah aja gitu. Terus si Saito itu bilang nih, kan kita udah nikah. Ya di sini tuh seketika Akane menunjukkan sisi imutnya nih karena dia tuh senang banget Saito memuji kemampuannya. Lalu dia tuh mendekatkan dirinya kepada Saito dan bertanya nih, mau makan apa lagi? Khusus hari ini aku akan buatin nih gitu. Saito di sini minta tambah steak, terus dikasih lah porsi yang jumbo banget nih. Karena tadi itu udah terlanjur beli yang banyak karena ya diskon gitu. Ya daripada membazir, mending dihabisin oleh Saito gitu ya. Dihabisin semuanya yang besar tuh. Kalau di total mungkin ada ya 5 kg atau 3 kg adalah itu harus dihabisin itu semalam. Saito ya mana kuat gitu, tapi ya Akane maksa dia ya apa boleh buat ya Saito berusaha menghabiskan steak tersebut. Singkat cerita, saat tidur si Akane itu bermimpi nih tentang masa lalunya saat SD. Karena si Akane itu sangat teladan dalam belajar, jadi teman-temannya itu membencinya. Karena ya orang tua mereka itu selalu membandingkan mereka dengan si Akane gitu ya. Tengok tuh anak tetangga, dia tuh rajin belajar, coba kamu contoh dia. Ya intinya kayak gitu nih. Saat tiada seorang pun yang mau berteman dengan dia, datanglah Himari yang menjadi sahabatnya. Lalu Akane itu terbangun karena mendengar suara igauan si Saito gitu ya. Dia mengigau soal steak jumbo yang dia makan tadi. Kayak kekenyangan lah di sini tuh Saito gitu ya. Aduh, aku nggak kuat makan lagi gitu. Seketika di sini jantung Akane berdetak kencang nih saat dia menyadari dari kegelapan sisi pojok kamar mereka ada bayangan yang berdiri di dekat tempat tidur mereka. Apakah itu?
Apakah hantu? Chapter 3, Serangan di Malam Hari. Karena melihat sosok hitam, Akane di sini langsung berteriak hantu gitu. Dan dia membangunkan Saito. Saito di sini bilang kalau nggak ada hantu, tapi karena si Akane itu takut banget ya, dia langsung memeluk Saito. Dan di sini Saito ya cuma bisa kaget dan menikmati aja gitu. Anjay. Esok harinya Akane masih kepikiran nih dan ketakutan. Tapi dia itu masih sok bilang kalau dia itu nggak takut. Malah si Akane malah selalu ngikut Saito. Karena ya kalau dia sendiri dia itu takut nih, karena ya takut hantunya muncul gitu. Ya di sini tuh bisa dibilang dia tuh ngikut Saito ibarat anak bebek atau anak ayam yang ngikut induknya. Jadi ya di belakang Saito terus dipegang itu terus bajunya gitu ya. Saito mau pergi kemana diikutin, ke sana diikutin, bahkan mau ke toilet aja diikutin gitu. Ya emang agak lucu sih. Bahkan ini ya pas si Akane mau mandi gitu ya, Saito itu diminta untuk nunggu di depan pintu kamar mandi. Ya Saito di sini tuh ya nunggu nih di depan pintu kamar mandi. Tapi di sini dia mencoba membuat pikiran negatifnya itu yang mesum-mesum itu nggak ada gitu ya. Aku adalah dunia, dunia adalah aku. Tenang, tenang, tenang. Tiba-tiba Akane itu keluar karena ketakutan nih. Mana dia tuh telanjang lagi. Dan seketika ketenangan Saito itu hilang ya kan ya. Karena terlalu capek pas di rumah gitu ya, gara-gara si Akane itu ya minta ditemenin terus gitu. Nah waktu sekolah ya dia tuh ketiduran nih. Terus dia dibangunkan oleh Himari. Nah mereka itu sempat berbicara sebentar dan Himari sedikit memberi clue kalau dia itu suka dengan Saito. Tapi dia selalu menutup pembicaraan dengan bilang kalau tadi hanya bercanda. Bercanda, bercanda. Singkatnya, Saito itu bilang ke Shisei kalau Akane itu ada masalah dengan hantu. Terus mereka itu pergi menemui Akane. Sebelum itu, Shisei itu bilang nih kepada si Akane kalau dia itu tahu tentang pernikahan mereka. Dan dia itu tahu sendiri, bukan karena kakaknya yang ngasih tahu, tapi dia yang nyari tahu sendiri gitu. Jadi intinya itu kakaknya masih menjaga rahasia. Dia tidak membocorkannya karena Shisei itu mencari tahu sendiri. Terus di sini Shisei bilang nih kalau dia mau membantu Akane soal hantu yang baru-baru ini dia lihat. Akane di sini senang banget nih karena ada orang yang mempercayainya. Lalu saat pulang sekolah mereka pergi ke rumah mereka, rumahnya si Akane sama Saito ya. Di sini si Shisei itu mengecek rumah Saito dan Akane. Dan setelah mencocokkan lokasi kemunculan hantu, waktu dan pola yang sudah ditemukan mereka, jadi diputuskan nih kalau hantunya itu adalah Shisei. Karena sebelumnya Shisei itu udah sering main ke rumah ini gitu. Tentunya Akane dan Saito di sini ya gak percaya dan heran kok bisa Shisei itu masuk ke rumah. Padahal mereka itu udah dikunci gitu ya, rumahnya udah dikunci. Rupanya Shisei itu punya kunci cadangan. Diberikan sama siapa? Diberikan oleh si kakek gitu ya. Ya di sini itu kok bisa dikasih, ya namanya juga cucu kakek gitu ya. Ya gara-gara keimutannya siapa sih yang gak mau menolong Shisei gitu ya. Bahkan teman-teman cuma modal senyuman manis pada ngasih makanan. Apalagi cuma musuh kakek ya kan ya. Pakai wajah imut, waduh ini kunci cadangannya gitu. Nah di sini tuh kenapa kok Shisei gak bilang kepada mereka kalau dia yang mampir gitu ya. Ya intinya itu Shisei itu gak mau ganggu waktu romantis mereka. Dan Shisei itu juga keceplosan bilang kalau Akane membenarkan posisi tidur Saito saat Saito hampir jatuh dari kasur. Ya di sini itu mendengar hal tersebut, Saito kayak, "Hah, kamu bantu aku?" gitu. Ya di sini Akane langsung membantahnya dengan berkata kalau dia sebenarnya ingin menendang Saito. Buset, bantahnya kok kayak gitu gitu. Nah pas makan malam gitu ya, Shisei itu lah bener nih makan masakannya Akane. Dan dia itu bilang kalau masakan Akane itu terenak di Bima Sakti. Pinter banget dia mujinya ya. Akane di sini itu heran nih karena melihat Saito dan Shisei itu dekat banget. Bahkan setelah makan malam dan bersih-bersih, Shisei itu duduk di pangkuannya Saito sambil main game. Dan fun fact gamenya itu adalah game kucing yang sebenarnya akan dimainkan oleh Saito dan Akane. Jadi ya si Saito itu diam-diam beli game kucing itu buat dimainin bersama Akane. Tapi ya karena berhubung belum sempat dan Shisei itu minta ngajak main gitu ya, main sama Shisei dulu. Dan di sini itu Akane kayak terlihat cemburu gitu ya. Apalagi nih ya, di sini si Saitonya itu pas mau mandi, Shisei itu kan mau ikut ya kan ya. Di sini Akane langsung menjaga Shisei karena mereka itu seumuran. Tapi Shisei di sini bilang kalau dia itu udah sering banget mandi bareng kakaknya. Ya otomatis di sini Akane itu marah dan memaksa mereka untuk mandi secara bergantian. Singkatnya pas mau tidur, Akane itu ngeluh kepada Saito. Seharusnya yang main game kucing itu aku dulu gitu ya, bukan si Shisei gitu. Karena kan si Saitonya ngebelin itu buat dirinya gitu. Nah di sini si Saito malah gak peka dan malah mikir kalau si Akane itu bisa bermain lebih baik dari Shisei gitu.
Ya di sini Akane pun ya kesal lah dengan Saito. Ya karena apalagi Saito tuh udah deket banget sama Shisei gitu. Tapi dia kok bingung nih. Aku kok kesal kayak gini. Ini perasaan apa sebenarnya? Aku kok kesal sih sama nih orang gitu. Apa aku cemburu ya? Aku ini kenapa sebenarnya? Ya bingung lah si Akane gitu. Belum menyadari atas perasaannya itu gitu. Belum sadar ya. Nah pas lagi tidur nih, Akane itu ngerasa ada yang janggal nih. Ternyata di tengah kasur itu ada Shisei. Ya karena Shisei dari kecil udah selalu bersama kakaknya ya. Jadi ya mereka itu sulit dipisahkan bagaikan magnet gitu. Nah, lagi pula ya Shisei di sini itu kan udah dapat izin dari kakeknya untuk tetap dekat dengan kakaknya. Ya di sini tuh Akane itu heran banget ya. Sedekat apa Shisei dengan Saito, dan kakeknya itu kayak manjain Shisei banget gitu. Kan udah tahu mereka itu udah dinikahin. Ya udah sih dijaga jaraknya sama Shisei, tapi ya di sini kakeknya ya udah lakuin lakukan apapun yang kamu senang gitu Shisei. Diberikan kebebasan gitu. Agak bahaya juga ini, agak bahaya. Tapi di sini kita tenang nih ya. Shisei di sini berkata, jika si kakaknya gitu ya, si Saito dan si Akane mau bercinta, dia akan tidur di bawah lantai aja gitu, gak akan ganggu gitu. Ya oke, tapi gak gitu juga coy. Di sini Shisei itu bilang kepada Akane kalau Akane itu lagi cemburu. Akane di sini itu membantah dan bilang kalau dia nggak cemburu gitu. Tapi ya mau bohong bagaimanapun, Shisei di sini tuh tahu kalau Akane itu sedang cemburu. Shisei di sini itu memberikan saran kepada Akane untuk lebih jujur karena kakaknya itu nggak pekaan. Shisei juga mengungkapkan kalau dia itu merasa sedikit lega karena sebelumnya dia khawatir kakaknya tidak bahagia, tapi sekarang dia lebih lega gitu. Akane di sini itu bingung maksud Shisei itu apa. Shisei-nya nggak ngejawab dan malah tidur di samping Saito. Di sini Akane mencoba menarik Shisei dari Saito, tapi ya Shisei langsung tertidur. Chapter 4, Perasaan Terpendam. Ceritanya itu Himari tanya apa ada hal lain yang disukai oleh Saito. Akane di sini bilang kalau dia itu suka baca buku. Terus Himari di sini itu minta tolong nih buat nyari tahu buku apa yang Saito suka. Lalu dengan diam-diam Akane masuk ke ruang belajar Saito untuk mencari tahu. Dia malah lihat ada catatan rahasia. Nah, tulisannya itu, apa dia tertarik dengan diriku? Nah, catatannya itu berupa kertas flip gitu ya, buku flip kecil. Dia buat coret-coretan aja. Di situ si Saito itu nulis, apa dia tertarik dengan diriku? Ya di sini admin nangkapnya itu adalah pertanyaan Saito tentang Akane gitu ya. Apa Akane menyukai dirinya gitu? Ya yang admin tangkap dari cerita ini ya, si Saito itu udah mulai ada rasa gitu ya, mulai ada rasa kepada si Akane. Tapi Akanenya itu masih belum bisa jujur gitu sama perasaannya. Jadi ya sendiri tapi gimana gitu ya, agak sulit tuh. Tiba-tiba Saito di sini tuh muncul dan Akane itu kaget. Ya dengan segala cara dia mencari alasan gitu. Lalu Akane di sini tanya nih, buku apa yang Saito suka? Saito di sini langsung ngasih rekomendasi, yaitu Sejarah Manusia dari Sudut Pandang Pangan dan Prajurit. Lalu buku yang judulnya itu Konflik Undermatch dan Kebencian Perjalanan Sang Pemenang. Ya itu bukan buku yang ringan ya, tapi di sini Saito itu bilang kalau itu adalah buku ringan, padahal itu adalah buku sejarah gitu ya. Kayak buku tebal gitu dikira buku ringan, apalah gitu. Emang beda kalau orang jeniusnya beda gitu. Keesokan harinya Akane itu menemani Himari untuk meminjam buku di perpustakaan. Dan uniknya Akane di sini tuh diam-diam juga pinjam buku tersebut karena dia itu nggak ingin hanya Himari yang baca buku itu. Tapi dia juga bingung nih, aku kok kenapa yang ngelakuin hal kayak gini gitu. Ya meski buku itu sulit dimengerti, Himari di sini tuh bisa menggunakan ketidakngertiannya tentang buku itu untuk mencari topik pembicaraan dengan Saito. Jadi dia tuh pergi menuju Saito, tanya-tanya nih gitu ya. Berhasil coy, manjur. Emang gigi si Himari itu. Saito di sini dengan senang menjawab pertanyaan dari Himari, dan hal itu entah mengapa membuat Akane merasa kurang nyaman gitu melihatnya. Singkatnya, Himari itu cerita kalau Akane itu bukan anak yang nakal. Dialah yang membantu Himari mencari tahu buku apa yang Saito suka agar dia bisa lebih dekat dengan Saito. Jadi cerita ini kepada Saito gini gitu. Terus dia itu juga cerita dulu waktu SD Akane itu juga menolong Himari gitu dari bullying teman-temannya. Karena Himari itu dibully karena berambut pirang. Karena di Jepang kan rambut pirang itu kayak jarang gitu ya. Pirang perak itu biasanya dibully gitu. Terus di sini itu Saito itu bilang kalau banyak orang yang kurang cocok dengan rambut pirang, tapi Himari cocok dengan rambut pirangnya. Seketika Himari tersenyum dan baper di sini. Akane di sini yang memandangi mereka dari jauh, penasaran apa yang mereka bicarakan. Lalu muncullah Shisei yang bilang kalau Himari dan kakaknya itu sangat cocok. Kakaknya itu ya emang cowok angkuh, tapi Himari itu bisa selaras dengan kakaknya. Jadi ya mereka adalah pasangan yang cocok, kata Shisei.
Sisei di sini juga minta Akane untuk lebih dekat dengan kakaknya. Pasti kakaknya akan bahagia. Ya di sini Akane itu tanya gitu ya, buat apa aku harus dekat dengan dia gitu ya. Lagian mereka itu kan nggak cocok. Lalu di sini Sisei tanya nih, apakah kamu tidak suka bagaimana mereka cocok satu sama lain? Akane pun menjawab, aku tidak peduli. Terus Sisei di sini itu bertanya lagi, jadi kenapa kamu dalam suasana hati yang buruk? Padahal kamu bilang kalau kamu nggak kenapa-kenapa. Seketika Akane terdiam dan bingung, kenapa dia bisa cemburu banget gitu ya. Gue kenapa gitu. Karena PDKT Himari sukses, dia di sini itu pengen mentraktir Akane tart strawberry ya, kue tart strawberry. Karena ya di sini itu Himari seneng banget nih. Terus Himari itu kan mau mampir ke rumahnya Akane, dan rumah Akane kan sama Saito sekarang jadi satu ya kan ya. Jadi Akane di sini minta Saito untuk bersembunyi. Tepatnya itu ya bersembunyi di mana gitu ya, entah itu di lemari atau di mana gitu. Si Himari sama Akane datangnya tuh kecepatan, dan di sini Saito pun bersembunyi di lemari. Ya di sini di ruang tamu, Akane dan Himari itu menikmati kue tart, dan Himari di sini tuh bilang kalau dia mau mengajak Saito berkencan gitu. Lalu sekian kalinya Himari di sini tanya kepada Akane, apa benar Akane tidak menyukai Saito? Akane menjawab kalau dia benar-benar tidak menyukainya. Dia tidak menyukai pria angkuh seperti itu. Ya sebenarnya Akane di sini tuh masih merasa tak nyaman gitu ya saat mengatakan kalau dia tidak menyukai Saito, dan masih bimbang juga sebenarnya gitu. Saito di sini tuh yang mendengar perkataan Akane barusan merasakan sakit di dadanya gitu ya. Rasa sakit apa ini? Penolakan. Keesokan harinya saat makan siang, Himari itu basa-basi ke Saito. Lalu Saito itu tanya apa Himari menyukainya. Seketika Himari terkejut dan dia itu bilang kalau semisal dia itu ngajak kencan si Saito itu gimana. Dan dia juga bilang kalau dia itu suka sama Saito gitu. Saito di sini itu menjawab tentu saja. Ingat ya, tentu saja. Kita belum tahu lanjutannya itu apa. Akane di sini itu menguping pembicaraan mereka nih dari balik dinding gitu ya, lebih tepatnya dari balik pintu kelas gitu ya. Lalu di sini itu Sisei datang. Di sini itu karena Akane nggak mau jujur dengan perasaannya, Sisei itu berniat mengatakan apa yang Akane rasakan kepada Himari. Tapi Akane mencegah Sisei karena dia tidak ingin sahabatnya merasa sedih. Saat di rumah, Saito itu bilang ke Akane kalau dia itu diajak kencan oleh Himari. Padahal mereka itu kan udah nikah nih, Akane sama Saito kan udah nikah. Di sini Akane itu menjawab dengan nada kesal. Dia tuh bilang kayak gini, ya kita itu hanya dipaksa untuk menikah. Mau kamu kencan dengan siapapun ya silahkan. Lagi pula kan ini cuma pernikahan paksa, bukan pernikahan yang kita setujui. Lalu Saito di sini bilang, baiklah, aku hanya memastikan saja. Seketika Akane di sini terkejut. Dia mau bilang sesuatu tapi dia nggak bisa bilang gitu ya. Terkejut banget di sini dia. Esok harinya saat istirahat di halaman belakang sekolah, Saito yang bersama Sisei di sini lagi ngobrol nih. Nah, Saito di sini bilang kalau dia merasa terhormat saat diajak kencan oleh Himari, tapi dia udah punya istri gitu ya. Jadi gimana ini? Sisei di sini yang sedang berbaring di pangkuan kakaknya bilang kalau kakaknya itu harus lebih memahami isi hati Akane dulu, karena Akane itu ya sulit dipahami. Lagi pula kakak ingin pernikahan yang bahagia kan gitu. Mendengar itu ya Saito di sini sulit memahami perkataan Sisei, tapi dia akan mencoba untuk memastikannya lagi. Keesokan harinya saat Saito berdandan untuk bersiap-siap kencan ya kan ya, dia dihampiri oleh Akane. Akane di sini itu bilang, saat bersamaku saja kamu tidak pernah menata rambutmu. Terus di sini Saito tanya, kamu ingin aku menata rambutku? Akane menjawab nih, enggak. Iya masih sendiri-sendiri gitu dia itu. Saat di depan pintu, Saito di sini bilang, aku nggak akan pergi kalau kamu melarangku, gitu. Akane di sini malah berkata kalau dia itu nggak akan menghentikan Saito karena pernikahan mereka hanyalah formalitas untuk mencapai keinginan mereka. Jadi ya mau kencan dengan siapapun ya silakan, terserah kamu gitu. Nadanya itu marah banget di sini si Akane ya. Setelah mendengar itu, Saito di sini bilang ke Akane kalau dia akan pulang malam gitu ya. Jadi si Akane nggak usah nunggu dia. Lalu Saito membuka pintu dan pintu pun tertutup. Akane di sini sudah tidak bisa menahan gejolak di hatinya. Dia pun menangis gitu ya. Walaupun dia membenci Saito, entah mengapa hatinya itu terasa dirobek-robek. Lalu di sini dia berlari dan memeluk Saito. Akane di sini itu menangis. Lalu dia berkata, "Jangan pergi. Meski pernikahan ini hanyalah formalitas, bagaimanapun juga kamu adalah suamiku. Memikirkan suamiku berkencan dengan wanita lain itu sangat merobek-robek hatiku." Mendengar itu, Saito itu berkata,
Itu yang ingin aku dengar. Ternyata kamu tidak sungguh-sungguh membenciku ya. Di sini Akane itu terkejut dan terdiam. Terus Saito di sini bilang kalau dia sebenarnya sudah membatalkan kencannya dengan Himari. Langsunglah sebel di sini Akane gitu ya, karena merasa dibohongi oleh Saito. Terus dia itu tanya kepada Saito, terus ngapain Saito kayak dandan rapi kayak gini? Lalu Saito di sini berkata, ayo kita jalan-jalan, mumpung libur, mending kita nikmatin aja kan? Lalu si Saito itu memegang tangannya Akane dan dia berkata, ayo pergi. Lalu dia menarik Akane untuk pergi. Nah, di sini Akane itu bilang, ya minimal aku dandan dulu lah gitu. Saito di sini berkata, ah masih cantik kok, gak usah dandan, udah cantik begini gitu. Karena Saito di sini udah berbohong ya, jadi Akane itu kan masih ngambek nih. Jadi Akane itu minta dibeliin hadiah. Terus Saito itu bilang, bagaimana kalau cincin? Seketika Akane di sini itu terkejut dan wajahnya itu sangat merah. Ya meskipun mereka hanya pergi jalan-jalan dan membeli bahan makanan, entah mengapa waktu itu sangatlah membuat mereka merasa sangat bahagia. Epilog. Di ruang kelas 3A, Himari berlari menuju kursinya Saito. Rupanya di sini meskipun sudah ditolak oleh Saito, Himari masih belum menyerah dan dia berkata kalau suatu saat dia akan membuat Saito jatuh cinta kepadanya. Akane di sini itu yang melihat mereka dari jauh tiba-tiba bergumam, "Aku tidak akan kalah." Tanpa sadar dia menggumamkan kata-kata tersebut. Lalu dia menutupi mulutnya dengan tangannya. Lalu dia itu berkata, "Apa yang barusan aku katakan?" Ya, intinya di sini Akane masih belum sepenuhnya memahami perasaan yang bergejolak di hatinya. Tapi setidaknya dia itu tidak ingin suaminya direbut oleh wanita lain. Jadi intinya si Akane itu sudah mulai merasakan yang namanya rasa suka, jatuh cinta kepada suaminya, yaitu si Saito. Dan cerita pun bersambung. Oke, itu tadi rangkuman light novel Karuasu no Daiki Raina ya. Aku menikah dengan teman sekelasku yang paling aku benci di kelas gitu. Dan di sini kan kita udah selesai di volume 2 ya kan ya. Jadi kita akan lanjut ke volume 3. Tapi sebelum itu gitu ya, kita akan ngerangkum light novel yang judulnya itu Saijo no Osewa. Karena ya banyak nih yang mau request Saijo no Osewa. Jadi ya admin dulukan saja ya. Tapi sabar dulu, ini aja baru upload. Masa besok langsung upload Saijo no Osewa gitu ya. Jadi ya sabar dulu, admin rangkum dulu gitu. Masih belum proses rangkum, masih belum proses edit gitu ya. Dan seperti biasa kalau ada yang kurang ataupun penyampaiannya masih kurang jelas, bisa komen di kolom komentar dan mohon dimaklumi. Tapi jangan dimaklumi banget karena itu buat koreksi admin gitu. Tapi ya intinya gitu ya. Jangan lupa kalian follow, jangan lupa bantu channel ini ya. Entah itu disebarkan videonya, entah itu subscribe, ataupun kalian juga bisa donate di link Saweria di bawah. Karena ya di sini admin dan editor admin sudah bikin link Saweria. Jadi kalau kalian mau support admin dan editor admin, tolonglah ya kasih tip atau gimana, nggak maksa sih, tapi kalau mau ya silahkan gitu. Oke, itu aja sih, admin mau pamit dulu, bye.